Hai teman-teman, ketemu lagi di channel aku, Rindu Nadia Dewi. Nah, hari ini aku akan membahas mengenai pengalamanku mengajarkan anak untuk toilet training. Apa itu toilet training? Nanti akan aku bahas. Terus gimana sih supaya anak bisa cepet gitu belajar toilet trainingnya. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu ya, bahwa ini adalah pengalaman pribadi aku dan anakku. Apa itu toilet training? Toilet training adalah bentuk pelatihan kepada anak agar bisa buang air kecil atau BAK dan buang air besar atau BAB pada tempatnya, yaitu toilet. Sama seperti kita orang dewasa ya. Toilet training juga merupakan bagian dari tahapan pertumbuhan anak. Nah, untuk anak-anak itu biasanya kita harus mengajarkannya mulai dari umur 1,5 tahun dan pada usia 3 tahun nanti mereka sudah bisa BAK dan BAB pada tempatnya. Dan perlu kita ingat juga, setiap anak itu perkembangannya berbeda-beda ya. Jadi kita nggak boleh memaksakan, karena setiap anak mempunyai perkembangan yang berbeda-beda. Untuk anakku sendiri, aku ajarin toilet training itu pada saat umur 1,8 bulan, yaitu ketika dia habis mandi pasti aku nggak pakein pampers lagi. Kenapa? Karena memang dari situ sih kita bisa ngajarin anak itu terbiasa nggak pakai pampers, dan nanti juga lama-lama dia risih sendiri. Selama pelatihan toilet training itu, anakku itu pipisnya di mana-mana, di lantai, di karpet. Jadi aku tuh harus sering-sering ngepel dan nyuci karpet. Tapi ya itu bagus ya, karena kan emang melatih ya, dan umur segitu juga anak kita belum begitu mengerti. Tapi lama-lama aku jelasin, dan sampai 3 bulan atau 4 bulan gitu dia udah mengerti. Nah, lama-lama dia, alhamdulillahnya dia udah bisa bilang kalau dia tuh mau pipis. Ma, ada yang mau pipis. Nah, jadi langsung kita lari cepet-cepet ke kamar mandi gitu. Ya pelan-pelan aja sih, memang perkembangan anak kan beda-beda ya. Jadi nggak bisa kita samain, oh yang ini umurnya segini udah bisa toilet training. Nah itu nggak bisa ya, nggak bisa kayak gitu ya. Terus di umur anakku 2,5 tahun itu, dia udah bisa bilang juga kalau dia itu mau pup gitu. Mah, Dede mau pup. Nah jadi langsung deh aku bawa dia ke kamar mandi. Aku memang nggak ada beli sih kayak potty training itu yang buat tempat anak-anak kecil untuk pup gitu kan. Nah aku nggak ada beli. Dan toilet di rumahku juga pakai toilet yang jongkok gitu. Pelan-pelan aku ajarin, dan dia mau naik ke toiletnya juga aku harus pegangin gitu. Dan sekarang pun dia udah risih kalau misalnya aku pakein pampers, terus dia mau BAK gitu. Jadi sekarang anakku usianya itu sudah mau 3 tahun dan alhamdulillah udah bener-bener lepas dari pampers. Mungkin aku akan berbagi sedikit ya tips-tipsnya gimana sih supaya anak itu bisa lepas 100% dari pampers. Oke, tips yang pertama adalah rutin kenalkan anak pada toilet. Jadi di sini kita bisa menjelaskan kepada anak apa sih fungsi dari toilet itu. Mungkin ketika sedang mandi kali ya. Karena kan di situ memang kalau anak mandi kan emang di toilet. Jadi kita bisa menjelaskan kepada anak fungsinya ini loh dek, untuk ini. Nanti kalau adek mau pipis atau adek mau pup, nanti adek bisa di sini. Jadi kita harus rajin-rajin aja. Mungkin dia belum paham ya, belum mengerti, tapi nanti lama-lama dia bisa mengerti. Yang kedua adalah kita harus memberikan contoh kepada anak kita. Karena untuk anak-anak itu kan sifatnya itu masih meniru atau mencontoh perilaku kedua orang tuanya. Bisa juga perilaku temennya. Nah, jadi di sini kita harus rajin-rajin memberi contoh. Misalnya saat kita ingin buang air kecil atau buang air besar ke toilet, mungkin kita bisa ajarkan anak. Tips yang ketiga adalah berikan pujian kepada anak. Nah, ini juga penting ya. Kenapa? Karena kita tuh kalau misalnya anak bisa melakukan sesuatu yang kita suruh atau yang suruh kita kerjain, jangan lupa untuk memberikan pujian. Misalnya, aduh anakku pinter banget, aduh adik pinter banget, makasih ya dek udah mau bantu mama. Nah gitu aja, itu sudah simple banget, tapi ke anak tuh itu berasa seperti ya berarti gitu. Tips yang keempat adalah konsisten. Kenapa kita harus konsisten? Karena untuk melatih
anak itu kita harus membutuhkan setidaknya waktu setiap hari dan berulang-ulang agar anak itu bisa paham. Dan nggak boleh dengan misalnya hari ini kita mau ngajarin dia toilet training, besoknya kita ajarin, tapi besoknya kita nggak ajarin. Nah, itu nggak bisa ya, karena anak itu kan harus itu bisa paham dengan apa yang kita berikan penjelasan. Jadi kita itu harus memberikan contoh agar anak itu bisa merekam dan paham. Terus jadiin juga kebiasaan toilet training itu sebagai kegiatan yang menyenangkan. Tips yang kelima adalah, ini sih menurutku yang paling benar-benar harus kita lakukan ya, yaitu adalah sabar. Kenapa kita harus sabar? Karena kita tuh mengajarin anak kecil gitu, dan anak kecil kan kadang nggak sabar, dan apalagi kita tuh kan kadang juga butuh yang namanya kayak kita tuh kayak capek habis pekerjaan rumah, atau habis masak, atau habis ngapain, pasti kan capek ya. Terus ditambah lagi anak nggak bisa mengerti apa yang kita mau, dan itu menyebabkan kita itu jadi benar-benar kadang emosi, kadang mungkin mau marah gitu sama anak. Nah itu sih menurutku harus sabar. Jadi apalagi kayak pertama kita ajarinnya bener-bener nggak usah pakai pampers dulu, dan itu tuh bener-bener setiap hari, bukan setiap hari lagi, setiap dia pipis kita tuh harus sabar ngepel supaya nggak licin atau anak kita tuh nggak jatuh. Oke, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Makasih ya semua, dadah.